Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, afwan, apa hukum dari membuka aurat? Ya, aurat itu terbuka lalu harus ditutup. Ya, aurat itu terbuka, aurat itu sesuatu yang terbuka, yang tidak nyaman untuk disaksikan, tidak nyaman untuk dilihat. Karena itu bagian tubuh kita ada bagian-bagian tertentu yang kalau terbuka nggak nyaman untuk dilihat, atau bisa melahirkan syahwat tertentu, baik laki-laki atau perempuan. Ya, bukan hanya perempuan, laki-laki demikian. Kalau ada aurat-aurat tertentu atau hal-hal terbuka, aurat itu sesuatu yang terbuka, makanya ditutup. Ya, tutup aurat itu, saya jangan terbuka, tutup aurat itu. Yang kalau kemudian dia terlihat terbuka, maka ada dua kondisi. Satu, menyebabkan tidak nyaman untuk dilihat. Yang kedua, bisa melahirkan dorongan kepada hawa nafsu, keinginan-keinginan buruk untuk muncul, ya, dan itu menjadikan setan tertarik untuk memberikan was-was. Ya, baik di laki-laki ataupun di perempuan. Nah, nanti ada batasan-batasan. Ya, apa batasan-batasan untuk laki-laki? Misalnya kan ada batasan-batasan tertentu. Taruhlah misalnya kalau kita perhatikan termasuk dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dihimpun oleh para ulama kita, baik yang kemudian dari batasan perut sampai dengan ke lutut, itu kan, itu yang ditutup, itu kan yang paling standar. Ya, yang paling standar artinya bagian-bagian di luar itu pun kalau kita kemudian memenuhi itu semua dengan bisa menutupnya, tutup. Ya, tapi ada bagian-bagian yang tidak perlu ditutup untuk membedakan dengan perempuan. Ya, misalnya aurat-aurat tertentu dari leher ke atas ke sini ke kepala, kan nggak harus bagi laki-laki menutup, ya, dan tidak ada ketentuan untuk membedakan laki-laki dengan perempuan di situ. Maka tidak layak laki-laki menggunakan kerudung atau laki-laki pakai jilbab, itu kan bagiannya perempuan, kan? Nah, karena itu bagian-bagian tertentu di aurat-aurat itu, satu tadi yang saya sampaikan, kalau terbuka orang tidak akan nyaman melihatnya. Ya, makanya kan laki-laki juga kalau pakai celana, misalnya kan, coba ada laki-laki pakai celana di atas lutut, misalnya kan dari paha agak naik ke atas, celana minim itu kan, atau ada orang menyebut sekarang celana monyet gitu kan, padahal monyet juga nggak pakai celana itu gitu ya. Nah, ini anda bisa bayangkan bagaimana kalau ada laki-laki jalan-jalan ke mall, jalan-jalan di pasar dan sebagainya pakai celana begitu, kan jadi tertawaan orang gitu kan, dan tidak nyaman untuk dipandang. Maka tutup, pakai celana di bawah lutut, ya, nah itu ciri khas untuk laki-laki seperti itu, ya. Kemudian juga tidak perlu dia menutup berlebihan apa-apa yang tidak perlu ditutup, kayak tadi kan, ke kepala misalnya. Coba lihat laki-laki pakai jilbab, laki-laki pakai kerudung, kan jadi olok-olokan orang kan. Nah, jadi hal-hal tertentu bagi laki-laki yang menjadikan kewibawaannya terjaga, itu bagiannya. Nah, perempuan ada bagian-bagian tertentu yang membedakan dengan laki-laki, karena bagian dari tubuh perempuan itu sebagian besarnya adalah aurat. Maksud aurat itu apa? Aurat itu maksudnya ketika dia terbuka itu berpotensi dua hal tadi. Ya, satu, ada bagian-bagian yang memang ketika terbuka tidak nyaman untuk dipandang. Ya, perempuan-perempuan jalan misalnya dengan na'udzubillah min dzalik, ya, pakaian-pakaian yang sangat minim, ya, hanya menutup bagian-bagian yang intinya saja misalnya, kan juga nggak nyaman untuk dipandang. Ya, naik angkot pakai pakaian yang demikian kan orang juga nggak nyaman, gitu kan. Kemudian juga bagian-bagian tertentu yang memang secara umumnya bisa melahirkan syahwat. Ya, karena itu kemudian dijagalah perempuan tuh untuk menjaga kehormatannya. Jadi saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat jilbab misalnya, asa yu'rafna fala yu'dain, supaya dia itu dikenali identitasnya sebagai perempuan yang terhormat, terjaga supaya tidak banyak diganggu. Ya, maka ditutup kemudian bagian dari atasnya sampai bagian dari ke bawahnya. Itu justru untuk melindungi perempuan, ya. Saking sayangnya Allah, ya, saya ingin melindungi hamba-hambaku yang perempuan, dijaga kehormatannya, ya, supaya dia tidak mudah untuk disentuh, baik sentuhan langsung atau tidak langsung. Orang kan sentuhan langsung ya bisa dengan sentuhan-sentuhan bagian tubuh, tidak langsung tuh dengan perasaan-perasaan tertentu yang secara tidak terhormat itu bisa terjadi gitu. Makanya dengan demikian diberikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ketentuan syariat berpakaian yang terhormat bagi seorang muslimah. Ya, jadi kalau dalam persepsi manusia pakaian terhormat itu bisa beda-beda. Di tempat A sudah terhormat, tempat B belum tentu terhormat. Ya, itu kan budaya. Tapi dalam Islam Allah memberikan satu gambaran, satu spesifikasi. Ini loh yang ketentuan Allah mengatakan terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu bagaimana seseorang itu bisa menghormati orang lain. Ya, dengan pakaian apa seorang perempuan dipandang terhormat oleh perempuan yang lainnya atau juga oleh laki-laki yang berinteraksi dengan dia. Nah, Allah itu sampai tahu kan, Maha tahu keisi hatinya, Maha tahu kefikirannya. Jangan-jangan kita diperlakukan sebagai orang yang terhormat, Anda perempuan dipandang terhormat, dia senyum dan sebagainya, tapi dalam hatinya kan nggak tahu rencana dia apa, melihat Anda seperti apa, Anda berpenampilan bagaimana. Karena itulah datang syariat memberikan kemudian perlindungan kepada perempuan dan menjaga status terhormatnya.